Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bapak di pembelajaran kali ini. Bapak di sini akan menjelaskan tentang materi gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita pada bersama-sama agar pembelajaran kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Tak lupa Bapak akan terus berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini agar kita terhindar dari virus corona. Cara 1, memakai masker, 2, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dan selanjutnya kita mulai aja langsung ke materi, yaitu tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Selamat menyaksikan. Apa itu gerhana? Ayo cari tahu bersama-sama. Nah, pengertian dari gerhana yaitu fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Nah, gerhana dibagi menjadi 2. Ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan. Nah, untuk sekarang Bapak akan menjelaskan tentang gerhana matahari. Nah, gerhana matahari yaitu di mana matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis. Maka daerah lintasan proyeksi matahari, bulan, dan bumi mengalami gerhana matahari, di mana jika dilihat dari bumi, matahari akan terhalang bulan. Suasana siang hari yang cerah saat gerhana terjadi akan berubah menjadi gelap selama 4-7 menit. Kemudian terang kembali. Nah, ya lihat gambarnya ya. Oke, lanjut. Jenis-jenis gerhana matahari. Ada gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total yaitu peristiwa ini terjadi apabila saat puncak gerhana piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ada gerhana matahari hibrida. Bergeser antara gerhana total dan cincin pada titik tertentu di permukaan bumi. Gerhana ini muncul sebagai gerhana total. Sedangkan pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Gerhana hibrida relatif jarang. Ya. Ketiga ada gerhana cincin. Nah, peristiwa ini terjadi apabila piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Lihat gambarnya ya, ini seperti cincin. Terakhir adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana sebagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Nah, ini adalah contoh gambar dari gerhana matahari sebagian. Nah, selanjutnya yaitu gerhana bulan. Nah, gerhana bulan yaitu di mana matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis. Maka lintasan proyeksi matahari, bumi, dan bulan mengalami gerhana bulan, di mana jika dilihat dari bumi, bulan akan tertutup oleh bayangan bumi. Nah, jenis-jenis gerhana bulan. Ada gerhana total. Gerhana bulan total. Nah, peristiwa ini terjadi saat bayangan dari permukaan bumi tepat menutup sempurna permukaan bulan sehingga sama sekali tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan ke bumi. Terus gerhana bulan sebagian. Tidak semua permukaan bulan tertutup bayangan dari penampang bumi. Masih terlihat bulan di langit, meski sebagian besar menjadi gelap karena sebagian permukaan bulan berada pada zona bayangan umbra dan sebagian lagi penumbra.
Terus yang terakhir adalah gerhana bulan penumbra. Seluruh permukaan bulan berada pada zona bayangan penumbra yang dihasilkan bumi. Saat menghalangi sinar matahari, karena berada pada penumbra seutuhnya, maka permukaan bulan tidak gelap sempurna, tetapi cenderung terlihat suram dan masih terlihat bentuk bulat dari bulan. Oke, nah itu adalah jenis-jenis dari gerhana. Jadi gerhana itu terbagi menjadi dua, ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke, selanjutnya yaitu adalah latihan ya. Nah, sudah siapkah Anda menerima kuis? Nanti ini kalian tulis jawabannya saja di buku tugas kalian. Oke, soal nomor 1. Di bawah ini yang mana yang bukan jenis gerhana matahari? A. Gerhana matahari total, B. Gerhana matahari hibrida, C. Gerhana matahari bintang, dan D. Gerhana matahari cincin. Kedua, peristiwa saat piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan disebut A. Gerhana bulan total, B. Gerhana matahari total, C. Gerhana bulan sebagian, D. Gerhana matahari cincin. Ketiga, gerhana bulan terjadi ketika A. Bulan berada di antara bumi dan matahari, B. Matahari berada di antara bumi dan bulan, C. Posisi bulan, matahari, dan bumi membentuk sudut 90 derajat, D. Posisi bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus. Perhatikan gambar gerhana berikut. Peristiwa seperti pada gambar di atas disebut A. Gerhana bulan total, B. Gerhana bulan sebagian, C. Gerhana bulan purnama, dan D. Gerhana bulan penumbra. 5. Perhatikan gambar di samping ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, gerhana matahari cincin ditunjukkan oleh gambar A1, B2, C3, dan D4. Nomor 6. Gerhana yang terjadi pada malam hari adalah A. Gerhana bulan, B. Gerhana matahari, C. Gerhana malam, dan D. Gerhana bintang. Nomor 7. Gerhana yang terjadi akibat pergeseran gerhana matahari total dengan gerhana matahari cincin disebut A. Gerhana matahari hibrida, B. Gerhana matahari cincin, C. Gerhana bulan penumbra, dan D. Gerhana matahari total. 8. Gerhana matahari cincin akan terjadi jika A. Titik penumbra bulan tidak mencapai bumi, B. Titik umbra bulan tidak mencapai bumi, C. Titik umbra bulan sampai di bumi, dan D. Titik penumbra bulan sampai di matahari. 9. Pada saat gerhana matahari total, suasana siang hari yang cerah akan berubah menjadi gelap selama A. 2-4 menit, B. 4-7 menit, C. 7-10 menit, dan D. 10-11 menit. 11. Letak bulan, bumi, dan matahari pada saat terjadi gerhana bulan adalah A. Bulan berada di antara matahari dan bumi, B. Bumi berada di antara matahari dan bulan, C. Matahari berada di antara bumi dan bulan, dan D. Bulan berada dekat sekali dengan matahari. 11. Pada saat gerhana matahari, bagian bumi yang terkena penumbra mengalami gerhana A. Matahari total, B. Matahari semu, C. Matahari seperempat, D. Matahari sebagian. 12. Daerah bayangan kabur pada gerhana bulan dinamakan A. Umbra, B. Penumbra, C. Bayangan inti, D. Daerah kerucut. 13. Permukaan bulan tidak gelap sempurna, cenderung terlihat suram dan masih terlihat bentuk bulat dari bulan disebut A. Gerhana bulan penumbra, B. Gerhana bulan sebagian, C. Gerhana matahari total, dan D. Gerhana matahari cincin. 14. Perhatikan gambar berikut ya. Peristiwa seperti pada gambar di atas disebut A. Gerhana matahari total, B. Gerhana matahari cincin, C. Gerhana matahari sebagian, D. Gerhana matahari hibrida. 15. Daerah gelap yang dilalui inti bayangan bumi pada saat gerhana bulan disebut A. Daerah kerucut, B. Bayangan inti, C. Umbra, D. Penumbra. Oke, cukup sekian soalnya, cuma 15 soal. Nah, tugas ini kalian kerjakan di buku tugas. Setelah mengerjakan tugas ini, lalu kirimkan hasilnya ke Bapak melalui WhatsApp. Oke.
Cukup.